Halo Kepi, Sun Moon and Rising, ketemu lagi dengan saya di M Lexi Tarot. Seperti biasa, ini weekly general reading kalian. Bisa resonate untuk karir, asmara, dan kesehatan. Tapi saya lebih fokuskan untuk karir dan asmara ya. Oke. Seperti biasa, bagi kamu yang baru pertama kali hadir di channel saya ini, mohon dicek Sun, Moon, and Rising-nya. Diambil pesan yang sesuai dengan kamu, diabaikan bila tidak sesuai. Ya, mungkin beberapa di antara kamu akan berkata-kata atau bertanya-tanya dalam hati, kok enggak ada ya? Kok apa yang saya tunggu-tunggu itu enggak kejadian tuh, enggak benar tuh. Nah, ini adalah reading general, tidak bisa resonate untuk setiap orang secara personal. Saya juga nggak bisa jamin itu 100% buat kamu ya. Jadi diambil pesan yang memang cocok buat kamu, diabaikan yang tidak atau kurang sesuai dengan kamu. Jangan dipaksakan, jangan juga diambil sisi sensitif yang menurut kamu tidak berkenan di hati kamu ya. Ya, make it fun ya untuk readingan ini. Ya, mari kita sama-sama belajar semua dari perjalanan energi kita. Di bidang mana kamu sedang dealing, apa harapan-harapan kamu, seperti itu ya. Jadi terkadang saya mengatakan ini sebuah kasus misalnya untuk love readingnya, ternyata itu kejadian di karir kamu gitu. Jadi dicocokkan, disesuaikan ya. Oke, untuk Kepi di tanggal berapa ini? Kok saya jadi lupa ini. Aduh. Iya, dari tanggal 27 hingga tanggal 3. Ini kebanyakan meditasi ya. Jadi saya jadi lupa nih. Tanggal 27 hingga tanggal 3 Oktober 2021 ada Ace of Swords. Ya. Eight of Wands, the Fool, Page of Wands, Two of Cups, Knight of Cups, Knight of Wands. Di minggu ini sepertinya ada bentuk komunikasi antara kamu dengan pasangan kamu. Ada juga ini beberapa di antara kamu yang baru kenalan ya, menuju tahap yang selanjutnya. Ini untuk hubungan asmara ya. Untuk karir saya ngelihatnya lebih bentuk kerjasama. Ada dealing nih, deal to deal. Yang berhubungan dengan finansial juga seperti itu ya. Ada kesepakatan bersama, bentuk komunikasi, dan komunikasi ini nampaknya berada pada posisi yang berjauhan ya. Ya, untuk relationship juga seperti itu. Jadi ada bentuk komunikasi antara kamu dengan pasangan kamu ini lewat telepon, dan kalian ini ada LDR. Sepertinya bakalan ada pertemuan ya untuk beberapa di antara kamu. Tapi saya nggak bisa memastikan ini bakalan ada pertemuan secara de facto ya. Ya, bagi yang belum mendapatkan ini pertemuan di minggu ini, kemungkinan ini adalah bagian dari rencana kamu dengan pasangan kamu melakukan suatu perjalanan, kunjungan, pertemuan. Yap. Untuk karir, saya ngelihat ini lebih perjalanan bisnis. Ya, ada banyak travel bisnis ya. Urusan-urusan pekerjaan dari sana ke sini, ke sana ke sini gitu. Sangat sibuk sekali. Menuntut banyak energi. Banyak sumber-sumber yang kamu harus kerahkan untuk menyelesaikan pekerjaan di sini ya. Saya kira kamu mampu di sini. Ya, ada Eight of Wands sih. Dan kamu memiliki kemampuan untuk menganalisis situasi, ya, menganalisis semacam fenomena atau peristiwa di sekitar kamu ya. Ada pokok permasalahan misalnya, kamu tahu dari mana sumbernya dan bagaimana mengatasinya. Ya, kartu kamu di sini menunjukkan bahwa kamu perlu untuk fokus terhadap pekerjaan kamu. Ini seperti self accomplishment ya. Menurut saya, kalau ini bisa kamu selesaikan dengan sempurna pekerjaan yang banyak ini nih, ada kepuasan tersendiri. Iya. Ada kepuasan tersendiri ya. Ada Knight of Wands di sini, ada keceriaan ya. Dia bergembira nih. Ya, dia begitu antusias
antusias, begitu optimis, begitu siap sedia menghadapi tantangan berikutnya. Ini merupakan bagian dari pekerjaan atau hubungan relationship kamu dengan seseorang yang berlanjut ke tahap berikutnya. Jadi ini level up ya. Ada page of wands, ada rasa antusias, ada rasa penasaran yang sangat tinggi ya untuk beberapa dari kamu dengan pasangan satu sama lain. Dan ya ada sedikit ya kira-kira keraguan pada diri sendiri, nanti kemana nanti ya kita ketemu, atau gimana nanti ujungnya, atau apa yang akan terjadi. Jadi ini perasaan takut ini muncul di dalam hati dan pikiran kamu sewaktu-waktu ketika kamu dihadapkan pada sejuta pekerjaan di sini. Apakah nanti saya bisa selesaikan ini ya? Ada sejuta rencana juga antara kamu dengan pasangan kamu sini. Apakah nanti endingnya bagus ya? Iya. Ada sedikit kekhawatiran ya bakalan tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Nah, kalau saya ngelihat ya, wow, muncul ini ya, the devil. Iya, begitu sangat antusias, begitu sangat desire. Hasrat itu begitu sangat menggebu-gebu di dalam diri kamu untuk selalu belajar ya. Iya. Apa yang kamu fokuskan untuk karir atau asmara kamu, ya lakukanlah itu head on gitu ya. Jangan pedulikan apa kata orang, jangan pedulikan pikiran-pikiran negatif di dalam diri kamu. Bisa nggak ini nanti saya selesaikan ya, kayaknya nggak mungkin deh, aduh waktuku nggak cukup, aku kayaknya nggak mampu lah, nggak bakalan berhasil ini gitu ya. Beberapa di antara kamu mungkin ada yang bekerja di berhubungan dengan internet ya, selling, yang jualan, bisnis. Kamu ngerasa bahwa ini pengalaman yang udah pernah aku alami, gagal gitu, dikecewain, apa aku memang benar-benar bisa ya, aku kayaknya gak yakin deh gitu ya. Nah, ini adalah bentuk ego yang muncul di dalam diri kamu sendiri. Itu ego itu berasal dari subconsciousness ya. Sebenarnya intuisi kamu berkata bahwa kamu bisa, Kepi gitu, kamu mampu melewati ini gitu. Cuma subconsciousnya saya lihat di sini seperti berbelok gitu ya. Jadi apa yang kamu terima jadinya di consciousness, di alam sadar kamu jadi tersendat ya. Terkadang kamu tersendat oleh pemikiran-pemikiran yang negatif ini tadi gitu. Jadi alhasil ya, bila kamu fokus terhadap pikiran-pikiran negatif tadi ya, ini pekerjaan atau goal kamu, apa sih impian kamu, apa yang harus kamu selesaikan di minggu ini, itu bakal mengecewakan kalau kamu fokus ke hal-hal negatif ya. Nggak akan kamu kerjakan, nggak fokus gitu ya kan. Nah, nggak selesai. Kalau nggak selesai kamu jadi kecewa. Oke, ada the Fool. Yang untuk the Fool-nya ada Ace of Pentacles. Iya, ada pintu rezeki buat kamu. Ada banyak kesempatan-kesempatan. Bahkan ada juga nih pertolongan dari orang lain. Ada orang lain yang bakalan memberikan kamu jalan keluar. Seperti opini, pendapat ya. Ini yang akan kamu temukan di minggu ini. Ya, bisa jadi ini bukan sosok seseorang yang akan membukakan pintu langsung ke kamu gitu kan. Ada lowongan di sini, ada pekerjaan di sini. Enggak harus seperti itu. Bisa jadi ini adalah vacancy atau lowongan kerjaan tanpa sengaja nih. Kamu buka-buka Instagram, buka job street, ada yang pas dengan bidang kamu. Ya, sesuai dengan passion kamu. Ya, itu adalah Ace of Pentacles. Ya, untuk Page of Wands-nya saya ngelihat ada Three of Pentacles ya. Ada beberapa di antara kamu sepertinya ada bentuk kerjasama ya untuk bisnis karir ya. Ada bentuk kerjasama antara kamu dengan pasangan kamu juga di dalam menjalani hari-hari pekerjaan ya. Pekerjaan kamu itu berkat dukungan dari pasangan kamu secara financial ya. Ada Three of Swords untuk Two of Cups. Ya, ini kok muncul ya Three of Swords.
Ada kesedihan tersendiri saya ngelihat di sini ya, untuk hubungan kamu dengan pasangan kamu. Beberapa di antara kamu ya, ya sepertinya ada beberapa di antara kamu yang ingin ketemu dengan pasangan ini, rencananya udah mateng nih gitu, tapi ya belum ketemu sampai sekarang. Ini yang menuai kesedihan gitu. Kalau saya bilang ya, untuk asmara ini kartu kamu overall energinya bagus ya, selalu fokus terhadap kartu ini, dimana akan ada perjalanan, pertemuan ya, dimana akan ada banyak aktivitas, rezeki itu berlimpah dan kamu memiliki kemampuan di sini untuk mengaccomplish itu semua ya. Ada Knight of Cups. Yep. Ya, pusing lagi, frustasi kadang dengan situasi gitu ya. Sepertinya ini bentuk penantian kamu ya untuk pertemuan. Ada yang ingin melakukan perjalanan internasional, bisa jadi ini adalah holiday yang kamu rencanakan dengan pasangan kamu, atau ya holiday yang kamu rencanakan dengan pasangan kamu ya, berdua gitu ya. Namun sepertinya masih harus lebih banyak lagi bersabar untuk beberapa di antara kamu ya. Ada Knight of Wands dan The Sun. Yap, ini adalah twin flame kamu. Ini sosok Two of Cups yang berenergi Scorpio, Cancer, dan Pisces. Ada juga Knight of Wands, ada Aquarius, ada Aries, Leo, Sagittarius. Ini twin flame kamu ya. Ini bentuk komunikasi yang dua arah, saling memenuhi, saling mengerti, saling memahami satu sama lain. Ada juga ini koneksi jiwa. Ini sepertinya pasangan kamu bakalan tahu ini, terasa sama dia kalau misalnya kamu kamu macam-macam di sini nih, diterasa sama dia gitu. Ya demikian juga sebaliknya. Ini bisa vice versa ya. Oke. Saya akan lihat untuk kartu light workers ya. Saya bedakan ya untuk karir dan asmaranya. Untuk oracle-nya ya, untuk KP ya, ada creative expression, ada freedom, ada order ya. Ya sepertinya ya, untuk pekerjaan kamu perlu untuk menunjukkan, mengekspresikan kreativitas kamu. Kamu mampu ya, jangan ragu akan hal itu ya. Ketika kamu dilibatkan di hubungan kerjasama ya, kamu perlu mengekspresikan kemampuan kamu secara kreatif ya. Jangan ragu-ragu, jangan berpikir negatif, kayaknya nggak mungkin deh saya bisa, saya minder, nggak yakin gitu. Jangan seperti itu ya. Tetap fokus terhadap kemampuan kamu, fokus terhadap intuisi kamu ya. Ada freedom ya, kamu free nih, kamu memiliki free will, kebebasan untuk memilih jenis pekerjaan apa yang akan kamu lakukan, apa yang harus kamu lakukan, ide apa yang mau kamu tuangkan di dalam pekerjaan ini, yang mana yang kamu harus kerjakan dulu. Ini banyak sekali ini kegiatan atau kerjaan yang harus kamu selesaikan ya pada waktu yang bersamaan. Buat ini schedule, buat semacam list ya, the top list to the low list ya kan. Yang paling utama dulu dikerjain gitu ya, hingga yang tidak terlalu semacam gitu. Jadi memang ada di sini seperti self discipline, ada juga komitmen ya. Harus ada komitmen, ada fokus juga di dalam menyelesaikan pekerjaan ini. Nanti kalau misalnya kamu nggak fokus, ini jadi berantakan semua. Oke, ada order, you have a book inside of you. Iya, kamu memiliki kemampuan di dalam berkarya, kamu juga memiliki pengetahuan ya, kamu juga memiliki talenta yang bisa kamu jadikan sebagai memori atau ingatan di dalam diri kamu. Terkadang kalau kita gini ya, kita ragu nih akan kemampuan kita, padahal sebenarnya kita bisa gitu. Nah, ketika kamu berusaha menembus blok ini
ya rasa kekhawatiran atau kekurang pedean ini, kamu berhasil menembus itu secara kreatif. Kamu mengekspresikan diri kamu, lebih percaya diri di dalam mengemukakan ide, pendapat, ya kamu akan merasakan kebebasan yang seutuhnya. Wow, ternyata saya bisa gitu. Dan kamu akan mengalami yang namanya kepuasan pribadi, kepuasan jiwa, ya kepuasan jiwa. Ya, oke. Untuk oracle cardnya, terus untuk Capricorn, ya ada past life relationship, ada stay optimistic, ya ada deception. Yep. Ya sepertinya kamu begitu sangat-sangat tergoda, tergantung juga ya dengan pasangan kamu. Ya, kamu dengan pasangan kamu itu sudah mengenal satu sama lain. Untuk beberapa di antara kamu mungkin masih ini ya, terkadang teringat dengan mantan. Iya, walaupun kamu sudah memiliki pasangan sekarang, terkadang itu muncul gitu di pikiran kamu. Ya, dan untuk selanjutnya kita klarifikasi ya dengan Island Time Wellness card. Ya, ada stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Iya, di dalam hubungan asmara perlu kamu untuk berpikir positif ya. Mungkin sebelumnya kamu pernah sedih, ada hal-hal miskomunikasi antara kamu dengan pasangan kamu, jadi itu membuat kamu sedih atau kecewa. Tetaplah berpikir positif ya, karena hal-hal positif ini akan membawamu kehidupan yang begitu sangat romantis. Saya ngelihat di sini untuk pasangan kamu ya, dia juga ngerasa bahwa kamu itu adalah soulmate-nya dia, dan dia ini mengharapkan adanya bentuk kerjasama dengan kamu. Ibaratnya apa harapan-harapan kalian? Ada rencana-rencana kalian di masa depan? Ya tetaplah stay pada komitmen itu gitu. Fokus terhadap komitmen itu ya. Jangan lari sana lari sini. Ya kalau misalnya ini seperti tantangan buat kamu ya dan pasangan kamu. Ada deception. Someone is wearing a false self-make in this relationship. Ya. Saya nggak ngelihat kalau misalnya ini adalah hal negatif ya. Saya ngelihat ini lebih seperti beberapa di antara kamu ini menyimpan perasaan kamu. Sebenarnya kamu sedih nih, sebenarnya kamu patah semangat di dalam hubungan ini, ada penantian di sini. Tetapi kamu menunjukkan bahwa it's okay, I'm okay gitu. Jadi ada bentuk kedewasaan di dalam diri kamu ya. Kalau saya lihat ini lebih ke hubungan pacaran ya. Ini hubungan pacaran. Ya, untuk yang udah berumah tangga juga ada, tapi ini lebih ke long distance relationship. Dan saya ngelihat di sini ada juga beberapa di antara kamu sepertinya ini pernah putus, habis itu nyambung lagi, baikan lagi gitu. Iya, ada ketergantungan di sini. Ya, ada ketergantungan, ada juga ketidakmampuan untuk lepas satu sama lain. Yep. Oke, untuk oracle wellness-nya saya lihat lagi juga di sini ya. Untuk karir juga seperti itu ya. Stay optimis, fokus terhadap tujuan kamu. Ya terkadang di awal-awal itu memang sulit ya kan untuk mengerjakan banyak hal atau bidang baru yang sedang kamu geluti gitu. Ya, tapi kamu nggak akan tahu, nggak akan melihat hasilnya hingga kamu mencoba kan. Iya. Oke, ada seduction. Seperti yang saya katakan tadi ya. Ini adalah keterikatan yang sangat kuat antara kamu dengan pasangan kamu. Beberapa di antara kamu ini ada seperti yang saya katakan tadi, yang udah putus nyambung lagi karena ada daya tarik itu sangat melekat gitu, nggak bisa lepas. Iya, balikan lagi gitu. Oke. Hand of cards ya, take a chance, risk, being strategic ya. Ambillah ini ya, cara-cara cerdik ketika ya segala sesuatunya itu pasti ada tantangan. Hidup ini kan penuh dengan tantangan ya kan. Kalau di karir ada tantangan juga, kompetisi ada juga
berupa tuntutan untuk belajar lagi, tuntutan untuk memanfaatkan waktu. Kalau untuk di romance, di asmara, tantangan itu juga ada dalam bentuk kepercayaan, ya bentuk komunikasi, misalnya hal yang membuat kamu merasa kecewa, merasa ditipu atau sedih, ya harapan-harapan kamu itu sepertinya butuh proses, dan proses ini penuh dengan tantangan gitu ya kan. Iya, selalulah ini bermain dengan ikuti aliran energinya ya, ikuti alirannya. Terkadang seperti bermain game ya, kita harus bisa mengambil setiap posisi, nggak bisa lurus terus ya kan. Kita harus melihat situasi ini. Misalnya pasangan kita, kalau pasangan kita itu lagi nggak mood, ya bagaimana cara mengatasinya. Misalnya dia lagi ada masalah, bagaimana bentuk komunikasi kita. Jadi terkadang emosional kita juga harus bisa kita kontrol ya, supaya terhindar dari yang namanya konflik. Oke, ada deception dan mirror. Iya, seperti yang saya katakan tadi ya, untuk hubungan relationship dengan orang lama ini ada yang stalking stalking untuk beberapa saat, yang break up ya kan, ada stalking. Nah, itu adalah bagian dari seduction, hal yang membuat kamu dengan si dia itu nggak bisa berpisah, saling melekat ya satu sama lain. Dan saya ngelihat untuk Kappy dan pasangannya di minggu ini saling koreksi diri sendiri ya, saling mengoreksi diri sendiri ini untuk memperbaiki hubungan ini supaya bisa berlanjut ke tahap yang selanjutnya. Ya, ada juga di sini beberapa di antara kamu ya yang lamaran, semacam lamaran ini, targetnya untuk lamaran. Ada perjalanan untuk hubungan yang lebih serius lagi. Cuman ini tantangannya ini nih ya, datang dari pikiran kamu sendiri ya. Dibutuhkan memang di sini kesabaran buat kamu ya menghadapi tantangan di sini. Saya ngelihatnya di sini lebih ke pikiran negatif. Iya. Ada momen ketika hubungan kamu dengan pasangan kamu ini yang menuai kesedihan, kekecewaan, dan itu melekat di pikiran kamu. Dan itu terbawa-bawa gitu ke dalam tidur atau bahkan dalam segala aktivitas kamu terbawa-bawa. Nah, ini akan merusak energi positif kamu. Ini seharusnya segera dilepaskan, tetap berpikir positif ya, karena di sini saya ngelihat bahwa pasangan kamu juga menganggap bahwa kamu itu adalah soulmate-nya. Dia juga memiliki komitmen yang sama seperti kamu. Yep, itu aja buat Kappy. Untuk karir, percaya diri, ekspresikan kreativitasmu, apa passionmu, apa yang ingin kamu lepaskan di minggu ini, apa kira-kira bentuk kreativitas kamu yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan semua pekerjaan kamu di minggu ini. Ya, lakukan itu semua, fokus pada pekerjaan kamu, selesaikan semuanya, maka kepuasan jiwa kamu itu akan kamu rasakan ya. Oke, untuk Kappy ya, luruskan kembali subconsciousness kamu, pikiran-pikiran negatif ini yang menghambat. Sebenarnya intuisi kamu mengatakan bahwa everything will be fine, semuanya akan membaik gitu. Cuma subconsciousnya berkata, aduh kayaknya enggak lah, aduh ini pengalamanku udah pernah begini gitu ya kan. Nah, itu malah bisa menghambat semua aktivitas kamu nanti ya. Stay positif dan kamu akan menuai kesuksesan. Ada Queen of Pentacles di sini nih ya. Kamu adalah sosok yang memiliki kemampuan di dalam bisnis, di dalam mengolah uang, di dalam memanfaatkan kemampuan kamu, mengaplikasikannya, mengolah uang, semuanya ada di sini ya, berkaitan dengan finansial. Ya, ada Ace of Wands juga, ada kreativitas atau bentuk ide-ide yang fresh di dalam pikiran kamu. Apa kira-kira project atau karir atau bidang yang ingin kamu geluti? Ya, ini fresh, sesuatu yang baru. Bisa jadi kamu sudah memiliki pekerjaan ya,
tapi kamu ingin memulai sesuatu yang baru sebagai sampingan, atau kamu ingin berganti karya, semacam gitu ya. Ya, tetap semangat untuk Kepi ya. Jangan lupa di like, di subscribe. Bila kamu ngerasa ini resonate dan bermanfaat buat kamu, isi kolom komentar ya. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai, diabaikan, diambil sisi positifnya saja. Terima kasih buat Kepi. Sampai jumpa di video-video berikutnya.